Di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Tadi adalah pidato perdana Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Senin 25 September 2023. Penuh intrik, dikiranya akan langsung menyatakan dukungan Capres. Nyatanya hanya canda. Namun ada yang tidak menjadi canda, yaitu target Kaisang membawa PSI lolos ambang batas parlemen di pemilu 2024. Perekrutan tokoh publik seperti yang terjadi pada Kaisang oleh PSI sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh parpol jelang pemilu 2024. Sebelum PSI pada awal 2023, Partai Golkar juga merekrut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lalu menempatkannya pada posisi Wakil Ketua Umum. Begitu pula Partai Keadilan Sejahtera PKS merekrut mantan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Sebelumnya PDIP juga pernah merekrut mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito dan legenda tenis Yayu Basuki. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan fenomena ini menunjukkan kegagalan kaderisasi parpol. Sejauh ini mayoritas kader parpol tidak diminati publik. Oleh karena itu figur sentral parpol umumnya tidak berganti dari waktu ke waktu. Parpol mencari jalan pintas untuk mengoptimalkan perolehan suara di pemilu. Hal itu pula yang dilakukan PSI dengan bergabungnya Kaisang. Apalagi parpol ini tak lolos ambang batas parlemen saat mengikuti pemilu 2019. Adi menilai ini jelas-jelas jalan pintas lolos ke Senayan. PSI mencari figur populer dan memiliki backup politik mentereng seperti Kaisang yang notabene anak presiden. Ia melihat perekrutan Kaisang krusial bagi PSI, sebab selama ini parpol itu tak memiliki daya juang politik selain upaya mengasosiasikan diri dengan Jokowi. Keberadaan Kaisang di posisi strategis PSI pun memperkuat langkah tersebut. Lalu apa jawaban PSI terkait klaim kegagalan kaderisasi parpol? Terkait kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Begitu, jadi kami lakukan terus kaderisasi, juga regenerasi, supaya semangat nih yang di bawah, bahwa siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa suatu hari menduduki jabatan-jabatan strategis di PSI. Kita tunggu manuver PSI di pemilu 2024 nanti. Apakah PSI akan naik kelas dan melesat dari parpol papan bawah yang menurut survei Litbang Kompas Agustus 2023 elektabilitasnya hanya 0,8%, atau bisa mencapai ambang batas parlemen dan meloloskan wakilnya ke Senayan?